Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam. teman-teman sekalian, pada pertemuan ke-12 mata kuliah Multimedia Pembelajaran Matematika, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai multimedia pembelajaran interaktif visual animasi. Next. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 3 orang. Ada saya sendiri, Fauzia Kholisa, yang sebagai moderator, dan ada Iva Pariah Anwar, dan terakhir ada Lala Salis. Oke, untuk materi yang pertama, yaitu multimedia interaktif. Multimedia interaktif itu apa sih? Multimedia interaktif merupakan suatu alat yang digunakan oleh guru dan cukup efektif ya untuk meningkatkan hasil belajar siswa dengan menggunakan komputer. Sehingga pemberian materi yang diberikan itu dapat mudah dipahami juga oleh siswa. Lalu ada manfaatnya dari multimedia interaktif itu jika digunakan secara tepat akan memberi manfaat yang besar ya bagi kita, baik guru maupun peserta didiknya atau maupun kepada siswanya. Sebagaimana menurut Daryanto 2013 halaman 52 yang menyatakan bahwa secara umum manfaat yang diperoleh adalah proses pembelajaran yang lebih menarik, lebih interaktif, jumlah waktu belajar dapat dikurangi, kualitas belajar siswa dapat ditingkatkan, dan proses belajar mengajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja, serta sikap belajar siswa dapat ditingkatkan. Ya, jadi intinya itu manfaatnya itu kalau belajar secara interaktif itu bisa fleksibel, bisa di mana aja, kapanpun bisa, mau itu siang, malam, sore, ataupun kapan. Jadi waktunya itu fleksibel dan waktunya juga bisa dipersingkat. Lalu ada manfaatnya juga masih banyak ya. Salah satunya nih, yang pertama, memperbesar benda yang sangat kecil dan tidak tampak oleh mata, seperti kuman, bakteri, elektron, dan lain-lain. Lalu memperkecil benda yang sangat besar yang tidak mungkin dihadirkan di sekolah, seperti gajah, rumah, gunung, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, menyajikan benda atau peristiwa yang kompleks, rumit, dan berlangsung cepat atau lambat, seperti sistem tubuh manusia. Bekerjanya suatu mesin, beredarnya planet Mars, berkembangnya bunga-bunga, dan lain sebagainya. Nah, komponen multimedia interaktif. Hadirnya elemen multimedia telah diperkuat oleh informasi yang didapatkan. Siswa dapat dengan mudah dan bebas memilih materi yang mana yang akan dipelajari, serta dapat memberikan respon ketika menjawab pertanyaan secara interaktif. Nah, multimedia interaktif itu merupakan penggunaan komputer untuk memadukan teks, grafik, audio, atau gambar bergerak seperti video dan animasi ya, menjadi satu kesatuan dengan tautan dan alat yang tepat untuk memungkinkan pengguna multimedia menavigasi, berinteraksi, membuat, dan berkomunikasi. Nah, komponen-komponen pada multimedia interaktif itu ada beberapa poin ya. Yang pertama ada teks, grafik, gambar, video, animasi, audio, dan interaktivitas. Nah, format multimedia interaktif dalam pembelajaran. Dalam penyajiannya, menurut Surasmi, dalam bukunya tahun 2006, halaman 25, menyatakan bahwa multimedia pembelajaran dapat dikelompokkan menjadi beberapa format, antara lain itu ada tutorial, ada drill, praktis, simulasi, percobaan, atau eksperimen, dan permainan. Nah, pengembangan multimedia pembelajaran. Pengembangan multimedia pembelajaran ini sangat penting ya dilakukan untuk mengatasi kekurangan dan keterbatasan media pembelajaran. Namun, media yang baik tidak dibuat asal, jadi melainkan memerlukan penyusunan rancangan serta berbagai hal yang harus diperhitungkan seperti menyangkut aspek materi, pedagogik, media, sasaran, dan tujuan yang hendak dicapai dengan pembelajaran tersebut. Oke, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Iva, kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator.
Selanjutnya, dalam mengembangkan multimedia interaktif, ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan. Adapun kriteria bahan ajar multimedia yang baik menurut Ashar 2011 halaman 173 adalah yang pertama, tampilan harus menarik, dilihat dari gambar dan warna yang digunakan. Dan yang kedua, narasi yang digunakan mudah dipahami oleh siswa. Yang ketiga, materi yang disajikan bersifat interaktif, artinya memungkinkan partisipasi dari siswa. Dan yang terakhir, ada kebutuhan untuk mengakomodasi berbagai model yang berbeda dalam belajar. Selanjutnya, aplikasi multimedia pembelajaran. Yang pertama itu ada LibreOffice. Apa sih LibreOffice itu? Yaitu sebuah paket aplikasi perkantoran sumber terbuka dan yang dikembangkan oleh The Document Foundation atau TDF. LibreOffice ini terdiri dari program pengolahan kata, pembuatan dan penyuntingan lembatang sebaik tayangan salindira, diagram, dan gambar, pekerjaan dengan basis data, serta penulisan formula matematika. Yang kedua ada Prezi. Prezi itu sebuah perangkat lunak untuk presentasi berbasis internet. Selain untuk presentasi, software Prezi juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengeksplorasi dan berbagi ide di atas kanvas virtual pada Prezi, teks, gambar, video, dan media presentasi lainnya. Ditempatkan di atas kanvas presentasi dan dapat dikelompokkan dalam bingkai-bingkai yang telah disediakan. Yang ketiga itu ada Vuforia. Vuforia itu merupakan software development kit atau SDK untuk membantu mempermudah para developer aplikasi untuk membuat aplikasi augmented reality. Karena Vuforia adalah sebuah SDK, tentunya akan memerlukan tools yang akan kita gunakan untuk membuat aplikasi augmented reality. Ada dua tools yang didukung oleh Vuforia, yaitu Android Studio dan Unity 3D. Akan tetapi yang paling populer adalah membuatnya menggunakan Unity 3D, sedangkan untuk platform yang didukung oleh Vuforia hanya untuk iOS dan Android mobile. Yang keempat itu ada Focus Sky, adalah salah satu software yang digunakan untuk menampilkan bahan presentasi. Aplikasi ini dirancang agar pengguna dapat membuat presentasi animasi yang interaktif mengenai berbagai topik. Software Focus Sky belum banyak digunakan karena masih asing di telinga kita. Software ini sebagai layanan yang disediakan menggunakan akses berbayar. Misalnya saat kita ingin mempublish hasil karya kita, maka akan dikenai biaya. Mungkin saya kembalikan lagi kepada moderator. Oke, terima kasih Iva telah menyampaikan materinya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Lala Salis. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Yang selanjutnya ada video script. Video script adalah sebuah program, aplikasi atau software yang dapat dipergunakan untuk membuat presentasi video dengan animasi tangan bergerak pada sebuah papan atau whiteboard. Video script sparkle atau orang menyebut dengan animasi tangan ini dapat seirama dengan objek berupa teks atau gambar yang ditampilkan pada layar, sehingga bisa dilihat seperti tangan si pembuat sendiri yang melakukannya. Keunikan dari video script terletak pada penjelasan suatu topik dengan media gambar dan tulisan yang ditulis atau digambar. Lalu yang keenam ada whiteboard FI. Dengan metode ini ada siswa yang belajar di rumah dan sebagian lainnya belajar di kelas, sehingga memungkinkan untuk tetap melakukan physical distancing dan juga merasakan proses pembelajaran secara langsung. Kekurangannya adalah gurunya yang harus berusaha keras untuk menyiapkan materi dan teknik untuk mengajar mode ini. Lalu yang ketujuh ada GoAnimate. Fitur drag and drop akan semakin memudahkanmu dalam membuat video animasi. Kamu juga dapat menambahkan teks, karakter, mengganti background,
dan masih banyak lagi. Fitur lain yang hanya ada pada aplikasi ini adalah fitur untuk membuat karakter animasi sendiri. Lalu yang kedelapan ada Powtoon. Aplikasi Powtoon ini adalah aplikasi presentasi dan video animasi interaktif. Kita dapat memanfaatkan aplikasi Powtoon ini untuk mendesain media pembelajaran seperti presentasi, video animasi, infografis bergerak, dan lainnya. Terdapat beragam fitur dan template dalam aplikasi Powtoon yang membantu kita membuat media pembelajaran. Dengan aplikasi ini, kita bisa menambahkan karakter, teks, efek, animation, link, background, dan lainnya. Lalu yang ke-9 ada Animeez. Animeez adalah salah satu alat pembuat animasi GIF terbaik yang dapat kita temukan dan juga merupakan salah satu yang paling mudah digunakan. Tidak seperti aplikasi membuat animasi GIF lainnya, Animeez tidak hanya mengonversi potongan video menjadi format gambar populer ini, tetapi juga memiliki alat untuk membuat gambar animasi dari nol, sehingga kita dapat membuat gambar serumit apapun. Lalu yang ke-10 ada Playpaper. Playpaper adalah program yang dapat digunakan untuk membuat presentasi Flash sendiri dengan menggunakan gambar dan video yang ingin kita bagikan dengan teman di internet. Program yang dirancang bagi kita untuk mempublikasikan kreasi kita di situs web, blog, atau ruang online pribadi lainnya. Membantu kita membuat video serumit yang kita inginkan. Untuk melakukan ini, kita diberi banyak template standar, efek transisi gambar, klip audio dan video, dan lainnya. Lalu yang ke-11 ada Canva. Aplikasi Canva merupakan salah satu aplikasi pengolah grafis atau visual yang cukup populer saat ini. Aplikasi Canva ini adalah aplikasi pengolah grafis berbasis cloud, sehingga kita harus terhubung dengan internet jika ingin menggunakannya. Kelebihan aplikasi Canva adalah telah tersedia template berdasarkan kategori-kategori tertentu. Ada 7 kategori, yaitu media sosial, presentasi, dokumen, personal, pendidikan, marketing, event, dan iklan. Lalu yang ke-12 ada Slido Presentasi. Slido adalah sebuah platform interaksi yang memungkinkan penggunanya untuk mengumpulkan pertanyaan dan melibatkan audiens dengan polling dan quiz. Software ini bekerja sama dengan beberapa platform presentasi dan konferensi video seperti Microsoft Teams, PowerPoint, dan Google Slide. Lalu yang ke-13 ada Comic Strip Creator. Fitur drag and drop akan semakin memudahkan dalam membuat video animasi. Kamu juga dapat menambahkan teks, karakter, mengganti background, dan masih banyak lagi. Fitur lain yang hanya ada pada aplikasi ini adalah fitur untuk membuat karakter animasi sendiri. Yang ke-14 ada Clip Studio Paint Pro. Clip Studio Paint untuk para kreator yang suka menggambar dan melukis dengan sentuhan kuas yang alami dan melampaui software grafis lainnya. Anda akan puas mengkreasikan apapun yang Anda mau. Unduh trial gratis dan rasakan pengalaman menggambar yang baru. Clip Studio Paint untuk Windows dan Mac OS tersedia untuk 1 kali pembayaran. Anda juga akan mendapatkan akses ke pembaruan rutin secara gratis, dukungan pelanggan, tutorial, forum komunitas, dan banyak lagi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya, saya serahkan kembali kepada moderator. Oke, terima kasih Salis untuk pemaparan materinya ya. Oke, dari semua materi yang telah disampaikan oleh saya dan rekan-rekan, semoga mudah dipahami oleh teman-teman semua. Kesimpulan dari materi yang kami sampaikan itu, guru itu harus memiliki keahlian dalam menentukan dan memilih multimedia yang cocok digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Selain itu,
multimedia yang digunakan juga harus dirancang dengan memperhatikan kriteria yang telah ditentukan. Agar apa? Agar tepat sasaran dan dapat mencapai tujuan pembelajaran. Ya, kalau misalkan dalam pembuatan multimedia tidak disesuaikan dengan kriteria, siswa atau peserta didik akan sulit mengikutinya. Nah, mungkin cukup sekian materi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.